Oke teman-teman semua, nah sebelumnya kita udah bahas mengenai katrol tetap, sekarang kita akan bahas mengenai katrol bebas. Jadi misalkan sebuah benda bermassa M kecil ingin ditarik ke atas dengan katrol bebas oleh gaya F. Nah, untuk menganalisis gerak dari benda, maka kita perlu gambarkan diagram bebas gayanya. Nah, sekarang kita tinjau sistem pertama, yaitu sistem penarik. Nah, di sini Pak Newton menarik katrolnya dengan gaya F. Nah, gaya lain yang bekerja itu ada gaya tegangan tali T1. Nah, orang yang menarik tali itu tidak bergerak, artinya percepatannya sama dengan 0. Dengan demikian, sigma F sama dengan 0. Nah, jadi kalau kita gambarkan sistem dari pertama itu adalah F dan T1. Di F minus T1 sama dengan 0, karena di sini arahnya itu berlawanan. Jadi T1 sama dengan F. Ini kita simpan sebagai persamaan 1. Kemudian, kita tinjau sistem dari benda M. Nah, gitu ya. Jadi benda M kecil ini, gaya bekerja itu ada gaya berat dan juga ada gaya T3, karena di sini juga diikatkan pada tali gitu ya. Nah, di sini ketika Pak Newton di sini menarik katrolnya, maka katrol ini akan bergerak ke atas gitu ya. Jadi dia akan bergerak ke atas, dengan demikian ada percepatan. Kan awalnya itu diam. Awalnya diam terus bergerak ke atas kan punya kecepatan. Jadi kecepatannya berubah, yang awalnya 0 menjadi kecepatan tertentu. Nah, karena kecepatannya berubah, maka ada percepatan. Jadi sigma F sama dengan MA. Nah, jadi kita bisa gambarkan sistem keduanya itu seperti ini. Gaya yang bekerja itu ada T3 dan juga Mg sama dengan MA. Jadi T3-nya sama dengan Mg plus MA. Ini kita simpan sebagai persamaan 2. Sekarang kita tinjau untuk katrol. Nah, gaya yang bekerja pada katrol itu gaya T1 ke sana gitu ya. Nah, di sini ada T1 juga yang kita hitung pada sistem pertama tadi. Jadi kan gaya tegangan tali itu harus bolak-balik. Dan juga ada gaya T3 itu ke bawah. Nah, kemudian ada juga gaya T2 yang terikat ke sini, atap gitu ya. Nah, meski katrol bebas itu dapat bergerak, tapi kita gunakan yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa kita gunakan katrol dengan massa katrol 0. Artinya, perkalian antara massa katrol dengan percepatan itu sama dengan 0. Dengan demikian kita bisa gunakan hukum Newton pertama, sigma F sama dengan 0 gitu ya kan. Seharusnya sigma F sama dengan M dikali A. Meskipun katrolnya itu bergerak, tapi kan katrolnya ini juga ikut bergerak ke atas. Tapi karena di sini masanya itu 0, MA-nya itu 0 gitu ya. Nah, jadi kita bisa gambarkan diagramnya itu seperti ini. Jadi T1 ditambah dengan T2 minus T3 itu sama dengan 0. Ingat bahwa tali T1 dan tali T2 itu setali gitu ya. Jadi yang ini itu satu tali. Sedangkan T3 ini talinya beda, karena T3 itu talinya itu dipasang di tengah-tengah katrolnya. Sedangkan T1 itu berada di permukaan katrolnya di sini dan dihubungkan ke atap. Dan juga kita gunakan asumsi bahwa katrol itu licin seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, dengan demikian tidak ada gaya gesekan tali terhadap katrol. Nah, karena tidak ada gaya gesekan tali, kita tahu bahwa tali itu bersifat mentransfer gaya. Dengan demikian, gaya T1 itu akan selalu sama di sepanjang tali ini. Jadi T1 sama dengan T2 sama dengan kita tuliskan sebagai T gitu ya. Nah, dengan demikian, ini kita bisa tuliskan sebagai 2T minus T3 sama dengan 0. Atau T3-nya sama dengan 2T. Ini kita simpan sebagai persamaan 3. Nah, jadi kita memiliki 3 persamaan nih. T1 sama dengan T sama dengan F. Kemudian ada T3 sama dengan Mg plus Ma. Dan juga T3 sama dengan 2T. Dengan demikian kita dapatkan Mg sama dengan Ma sama dengan 2F. Mg ditambah Ma sama dengan 2F. Dengan demikian 2F minus Mg sama dengan Ma hanya sama dengan 2F per M minus G gitu.